wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan apa yang sudah kita pelajari. Monggo Pak Budi kita. Mantap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab. Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ada yang menarik di sini, mulai dari ayat 1 ya. Ayat 1 sampai ayat kira-kira sampai ayat 14 itu terkait dengan kisah perang Badar ya. Nah, okay. Yang menarik adalah 15, 20, 24, kemudian 29, 27 dan 29. Rangkaian ayat kemudian diberikan, ini isinya kan perintah. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, dicari satu-satu. Ada yang hai orang beriman, hati-hati, janganlah berkhianat. Hai orang yang beriman, seperti yang kita kemarin awal, seperti yang awal kita kemarin belajar tentang perang Badar. Apa saja isinya perang Badar? Tentang pengkhianatan, kepatuhan, ketakwaan, itu muncul semua nanti di ayat-ayat ini. Ya, ini apa mantra ya? Saya melihat perang Badar ini luar biasa, sehingga banyak materi yang harus kita ambil, kita pelajari di situ, ya, seperti itu. Baik, yang 15 sudah kita bahas kemarin, yaitu terkait dengan sikap kita terhadap orang-orang kafir yang menyerang. Sekarang 20, monggo Pak Manto. Larangan menyalahi perintah-perintah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian berpaling darinya sedang kalian mendengar perintah-perintahnya. Ya, hai orang-orang yang beriman. Kemarin sudah kita jelas sekali apa definisi tentang iman kan? Nah, jadi orang-orang yang gampangnya adalah orang-orang yang merasa yakin dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah ini, jadi setelah keyakinan itu muncul, dari dalam diri ini muncul, ya, dengan berdasarkan memperhatikan, mempelajari, mengambil pelajaran
baik dari ayat kauliyah dan ayat kauniyah yang nantinya memunculkan iman, kemudian taatlah kepada Rasul, yaitu aktivitas atau bukti dari keimanan tersebut. Apa? Ya mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ini gandengan ini. Beriman dan mentaati. Jadi ya sudah, keimanan, kualitas keimanan kita itu harus sekuat-kuatnya sehingga dalam menjalankan aktivitas keimanan, yaitu ketakwaan itu, ketaatan kepada Allah, kita benar-benar yakin, benar-benar menjalankan dengan jihad bersama, sifatnya jihad sungguh-sungguh. Ya. Nah itu konsep dari batiniyah dan kemudian jasmaniyah. Terus nah ini baru masuk ke teorinya. Setelah itu baru masuk ke materi. Materinya apa? Janganlah kamu berpaling daripadanya. Apapun yang nanti akan terjadi ketika kita menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah, maka janganlah berpaling. Terkait dengan ayat ini yang sebelumnya berkisah tentang perang Badar, ya ambil pelajaran dari perang Badar tersebut. Ya, berpaling di sini mungkin mundur kemarin. Ya, tidak mengikuti, kan perang Badar itu luar biasa loh. Berangkat banyak, nyampe di medan perang tinggal sedikit. Ya kan? Entah karena pengkhianatan, penggembosan, semacam-macam alasannya. Ya kan? Seperti itu. Nah, berpaling ini apa? Kalau kisahnya perang Badar, berpalingnya seperti itu. Tapi kalau kisah seperti kita saat ini, gimana berpalingnya? Banyak. Ya kan? Bahaya itu juga. Berpalingnya seperti apa? Ya berpaling dari, paling tidak kalau sekarang ini yaitu berpaling dari keimanan tadi yang pertama, ibadah secara batiniah, dan yang kedua berpaling dari ketaatan juga. Ya, seperti itu. Berpaling daripadanya. Sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Sedang kita saat ini, ya ini sedang belajar seperti ini. Jadi saling terkait, ya kan? Banyaknya data yang mampu kita kumpulkan, yang kemudian memunculkan keyakinan, yang dengan dasar keyakinan tersebut kita menjalankan sesuatu dengan semangat, harapannya kita tidak berpaling dari hal-hal yang sudah ditentukan Allah. Seperti itu. Kalau kisahnya di sini, kalau yang dekat di sini ambil perang Badar. Perang Badar seperti kemarin seperti apa? Seperti itu. Ya. Baik, ada yang tanya kan sampai sini? Situ yang disuruh dan berpaling orang-orang yang beriman. Iya. Masalahnya Hanya orang-orang yang beriman. hanya orang-orang yang beriman. Berarti yang diserang orang-orang yang beriman. Ha. Untuk supaya berpaling. Ya, Maksudnya. Karena orang-orang yang beriman itulah yang punya potensi untuk dipalingkan. Iya benar ya. Kalau orang yang sudah berpaling ngapain? Ya, biarin aja. Seperti itu. Jadi ini ya, konteksnya seperti ini. Seperti yang kemarin kita bahas apa konteksnya dulu. Iya. Nah ya kan, konteksnya apa? Kali kata-katanya yang menarik apa? Cari definisinya, kemudian kita ambil pelajarannya. Ini luar biasa ya. Jangan sampai kita berpaling dari apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Nah, masalah itu nanti kemampuan kita dalam menjalankannya, antara batiniah kita, keimanan kita, plus ketaatan kita, terus terkait dengan
lingkungan. Nah ini aja kesenjangan, ya sudah itu. Kembalikan kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada konsep teknik dakwah dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Menyikapi ini yang tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Ini kan, menyikapi ini lah, ini gimana ini? Kan muncul kemarin kan masalah. Ini masalahnya di sini gimana ini? Pokoknya, nah di sini coba jangan berpaling. Jangan berpaling artinya ya jangan meninggalkan keduanya ini. Nah, kita apakah kita tidak akan selalu seperti ini? Ya, ini adalah sunatullahnya seperti ini. Kita akan selalu muncul masalah itu. Selalu itu seperti itu. Jangan menghindar. Nah, jangan menghindar, hadapi. Makanya beberapa kali saya sampaikan kita tidak boleh berdoa untuk tidak mendapatkan ujian. Tidak boleh itu, ya kan? Tidak boleh. Baik ya. Jadi seperti ini. Jadi semakin kuat itu ini gimana caranya kita bisa ini? Yes. Perkuat ini dengan datanya. Perkuat ini dengan sifat jihadnya. Ini sudah klub ini sudah. Ini tinggal cari nanti bagaimana Allah memberikan solusinya. Ya, karena ini tetap ini selalu berubah sesuai dengan keinginan Allah, itu nggak bisa ngatur ini. Yang bisa kita atur kan di sini. Dan ini yang bisa ngatur, ini yang bisa kita atur, ini nanti masalahnya ada di sini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Mantap. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengar, padahal mereka tidak mendengarkan. Nah, di sini sudah disebutkan oleh Allah contohnya. Contohnya ada di sini di perang Badar ada orang seperti ini, ya kan? Dan janganlah kamu menjadi sebagai orang-orang yang munafik. Orang munafik itu apa? Mantap. Belum tentu ya. Gimana? Belum kedua bener ya? Munafik itu seperti apa? Orangnya fasik gitu. Andika apa Andika? Nah itu ya kan. Jadi ciri-ciri orang munafik ada 3. Satu, janji khianat. Terus yang kedua, janji ingkar sih. Kalau janji ingkar, iya. Kalau janji ingkar. Terus kalau bicara Dusta. apa ini? Dusta. Terus satu lagi, nah, dipercaya. Percaya, ya. Kalau ada satu lagi 4. Apa satu 4? Amanah. Ini khianat ini, udah percaya ini amanah ini. bicara bahwa Udah ini amanah. Sidik amanah tablik fatona. Itulah sifatnya Rasulullah. Yang Hah? kan lawannya kan. Iya, lawannya ini ya. Lawannya sifatnya Rasulullah. Sidik amanah, tablik fatona. Iya. Ini, ini di sini kita mungkin kesulitan untuk mendefinisikan munafik, tapi Allah sudah memberikan ciri-cirinya. Seperti ini ciri-cirinya. Oke. Apakah satu ini termasuk orang munafik atau semuanya? Wallahu alam. Yang jelas kita punya rambu-rambu. Iya kan? Yang jelas kalau semuanya terkumpul dari satu orang, ini jelas orang munafik. cuma satu. Hah? Nah, makanya itu. Kalau punya satu gimana? Ya udah, lebih baik hindari saja. Ya kan? Lebih baik hindari. Berusaha menghindari.
Kalau kita pernah terjebak di sini ya sudah istighfar. Nah, step-stepnya kan banyak, langkah-langkahnya banyak. Allah memberikan banyak hal itu untuk agar manusia itu kembali pada rel yang benar. Ya. Nah, ini jangan sampai menjadi orang munafik yang berkata, contoh spesifiknya lagi yang berkata kami mendengarkan padahal mereka tidak mendengarkan. Ini contohnya. Jadi pura-pura mendengarkan. Apakah di sini ya? Mungkin saja di sini. Yang mana ini? Dusta ya. Iya kan? Ya semuanya ini konteks mendengarkan ini. Mendengarkan janji dia ingkar. Mendengarkan kalau bicara hal yang benar dia dusta. Mendengarkan bahwa harus dilaksanakan ini ternyata tidak didengarkan. Ya dari konsep yang sederhana ini coba kita berusaha untuk mengadakan perbaikan. Nah, seperti ini coba. Ayat seperti ini kan menantang kita untuk berintrospeksi, bermuhasabah. Bahasanya kan macam-macam kemarin kan. Ada bahasa muhasabah, introspeksi. Bahasa yang kerennya lagi kemarin apa? Tazkiyatun nafs. Oh ini anunya caranya ini. Bahasanya lagi apa? Bahasa refleksi. Refleksi diri. Nah, bahasanya sama. Ini satu makna yaitu mengkoreksi diri sendiri atau mengambil pelajaran dari masa lalu untuk bekal bagaimana masa ke depan. Mana yang harus kita perbaiki, mana yang harus kita tingkatkan. Ini bahasanya seperti ini. Dengan cara apa ya? Ada dua caranya. Dengan tazkiyatun nafs, diarti pembersihan, dan satunya lagi dengan aturan. Ini yang ya, sederhana kan kemarin ya. Nah inilah. Coba ayo. Konsepnya sederhana ini bener enggak ini ternyata menjangkiti kita, ya kan? Oh ternyata bener ya Allah ya sudah. Kalau memang kita sudah pernah salah seperti itu terus gimana? Obat, ya kan? Sudah tidak tobat, sudah berjanji untuk tidak melakukan lagi. Terus intinya gimana? Orang-orang yang sudah kita sakiti, kita curangi, ya kan? Yaudah kalau mampu ya kembalikan apa yang kita curi. Kalau tidak mampu, setelah biar Allah yang nanti ngatur. Ini kan seperti itu. Tundukan ini kan seperti itu. Kita tunduk kita lingkungannya biar Allah nanti yang ngatur. Ya. Tapi berusaha semaksimal kita seperti aturan taubatan nasuha itu ada 3 dan terakhir ada yang keempat. Kalau kita mengambil hak orang lain maka kita harus mengembalikannya. Walaupun secara tidak langsung, ya seperti itu. Orangnya tidak tahu, ya kan? Saya dialihkan ke orang lain. Boleh, tidak apa-apa. Jadi misalnya kita di jalan ya. Kita ingat betul bahwa saat itu kita ditolong atau mengambil milik orang, sandalnya orang. Nah, misalkan seperti itu, udah dinilai sandal itu berapa, niatkan untuk orang yang juga kita tidak kenal, ya kan? Untuk apa? Nah, harapannya itu nyampe, ya pastinya nyampe, ya kan? Seperti itu ya. Dan banyak kejadian-kejadian itu di diri kita kan. Yang terdekat di sandal ini aja loh, masjid loh, bawa sandalnya di rumah lo ya kan? Seperti itu. Sudah, enggak tahu ya siapa dikembalikan juga masih di sini terus. Istighfar ya. Seperti itu. Baik ya. Kita lanjutkan. Sesungguhnya binatang atau makhluk hidup yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang tuli dan bisu, yang tidak mengerti. Nah, ini menarik ini Pak Mama ya. Sesungguhnya binatang yang ini konsep ini sebelumnya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman
orang-orang yang beriman itu adalah banyak apa sedikit teman-teman? Nah, sedikit, misalkan sedikit segini, dan kemudian dibandingkan dengan langsung paling ngedropnya adalah binatang. Jadi jelas ini, kalau kita nurut ya seperti orang beriman, kalau tidak menggunakan semuanya ini, ya berarti langsung jatuh dalam keadaan seperti binatang. Orang-orang seperti binatang ini, sesungguhnya binatang atau binatang makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah, karena ia adalah tuli dan bisu yang tidak mengerti apa-apa. Ini tuli dan bisu, sehingga akhirnya itu nol besar. Ya. Gimana ini? Ya kan? Penjelasannya gimana tuli dan bisu? Sekarang gini, apakah tuli dan bisu ini hal yang tiba-tiba atau diusahakan, akibat diusahakan, atau akibat kerusakan organik atau bukan kerusakan organik, non organik? Telinganya yang tuli, matanya yang bisu, atau ini hanya untuk perumpamaan saja? Perumpamaan kan? Sekarang kembali yang kemarin, membedakan kita dengan orang-orang manusia dengan binatang apa? Akal. Nah ini kan, akal mungkin terkait dengan ini juga. Ya. Aktivitas ini, apa aktivitas ini itu? Aktivitas mendengar dan menyampaikan. Mendengar itu untuk bekal kita ke dalam, menyampaikan itu untuk bekal kita keluar. Ya kan? Lah ini harus melalui proses berpikir. Benar? Dan berpikirnya itu harus ke sini. Berpikirnya itu harus berakal. Berpikir yang berakal adalah berpikir yang ketiga. Berpikir yang berakal itu adalah berpikir yang sesuai dengan aturan. Ini gimana? Ya, makanya itu kita, hewan itu lapar enggak? Lapar. Ya kan? Dia harus makan, sama dengan kita. Dia juga berpikir, dia harus mencari makanan. Hanya saja bedanya hewan dengan kita dalam proses mencari makan itu ada aturannya. Kalau dia tidak ada aturannya, pokoknya ada makanan dimakan. Ya benar. Lah ini hanya tuli bisu saja, enggak, ternyata bisa digali. Dia bisa mau memahami kebenaran. Ya ini, memahami benar, akhirnya ekses outputnya ya juga tidak mencerminkan kebenaran. Ya, makanya di sini Pak Manto berkonsep, nah di sini kumpullah orang-orang yang soleh sehingga outputnya, gitu. Iya Manto. Ya berarti. Nah, konsepnya Tomboatinya Pak Manto masuk di sini. Nah, iya. Gitu. Ya, yang kita pahami hanya sebatas tuli bisu, ternyata bisa kita tarik semuanya. Orang seperti ini, oh berarti Allah itu mintanya, ya kan, kita jangan seperti binatang. Binatang yang hanya sekedar berpikir saja, ya kan, tanpa tahu bahwa hasil pikirannya ini membawa dia kemana, ya kan, sesuai dengan aturan, itu tidak penting. Yang penting dia berpikir. Seperti itu ya. Nah ini ya, jadi mana ya tuli atau
entry-nya. Jadi kita harus memperhatikan semua. Oh, jadi orang yang berakal agar tidak seperti rambu-rambunya Allah ini tuli, jangan sampai tuli. Jadi kita jangan sampai tidak mendengarkan, tidak belajar, tidak memperhatikan apa yang sudah dijadikan Allah sebagai petunjuk untuk kita. Ayat kauniyah dan ayat kauniyah tuh. Sehingga apapun nanti keluarnya ini ya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah juga. Ya. Andika mungkin ada tambahan. Gimana? Ayat sebelumnya kami mendengar. Tapi mereka sebenarnya di kitab Seri Mufasir itu menyebutkan mereka mengikuti Nabi, tapi tidak. Mungkin kalau sekarang itu saya mengikuti Nabi, tapi menolak Nabi. Ya, termasuk berbuat kerusakan yang di ayat Al-Baqarah itu. Seperti itu. Ya dah, contohnya mengikuti Nabi tapi konteksnya enggak. Apakah ada seperti itu sekarang? Zaman saat ini? Ya, ini kan seperti itu ya. Ya itu ya. Baik, ada tambahan sedikit dari Andika. Nah, gitu. Gitu. Sepertinya kiasan gini. Gitu. Jadi kalau misalnya bagi antara kita atau mungkin orang lain yang berkumpul dalam suasana yang kayak gini, ada seseorang yang jadi juga mendengarkan, melihat, tapi dia tidak mau tidak mau mendengar kebenaran tersebut atau tidak mau memahami, sehingga ya pokoknya kontok. Iya. Nah ini tapi ada orang yang seperti itu. Nah ini kira-kira juga termasuk orang-orang yang makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah. Nah ini menarik ini ya kan, asal yang kita melakukan perbaikan terus, ini yang penting. Kalau kita sadari bahwa kemampuan kita awal seperti itu, kemudian kita tetap bertahan seperti itu, ya ini yang nanti dipertanggungjawabkan di sininya nanti. Ini sudah start awalnya seperti itu ya Allah, saya mampunya hanya seperti ini, ya. Saya rasa banyak yang mau dia setelah ini, tapi orang itu mereka suka mau mengerti terus ya. Nah itu yang repot, ya kan? Berarti kalau saya nggak mau datang, kan berarti ada perbaikan diri ya. Nah, ada perbaikan diri. Kalau mau datang, Lumayan lah. Harapannya asal tahu diri, asal sadar diri. Ya Allah, saya tahu keterbatasan saya seperti ini. Ya kan, pokoknya saya datang harapannya dapat berkah dari apa yang ada di dalam sini. Ya jadi saya sampaikan memang banyak orang seperti. Nah ini saya ngomong begini karena contohnya itu sebenarnya bukan orang jauh. Orang? Saudara sendiri. Oh, saudara sendiri. Oh, bukan orang jauh. Yang saking gablek mulai cilik sampai tua gak tahuan. sebut nama Nur. Adik aja. Sampai dulu ya pancet. Hanya dari saya bilang, saya bisa ngomong kayak gini. Ya tadi dikatakan yang standar bagaimana orang yang sudah begini. Ya cuman kita tetap berusaha mendoakan supaya saudara-saudara kita itu bisa ada perbaikan. Soalnya saya ingat di samping ini yang menyuruh kita, mungkin ada ayat yang saya tidak tahu surat apa.
hendaknya di antara kamu ada yang menyeru kepada yang lain. Ada itu. Ada. Nah, nggak tahu surat apa. Mungkin yang lain ada. Nah, saya juga ingat dengan orang tua saya sendiri yang mau ya sudah tinggal sedikit umurnya. Ya, itu luar biasa malah. Itulah karena ingat itu saya sudah ketemu ada adikmu anak apa itu Duwono. Jadi terus nah itu ya, itu kejadian tersebut tidak menjadikan kita tuli. Artinya, oke lah, ada kejadian di luar kita seperti itu. Sebatas kita seperti apa, kemampuan kita untuk menjalan. Teorinya, kalau ada seperti itu, kita harus seperti apa? Ya kan? Oh, teorinya tadi berdoa apa? Dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Sudah ya Allah. Terus untuk internalnya apa? Jangan sampai saya seperti itu. Sehingga kualitas kita, kualitas keimanan kita 5 tahun, 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu tidak ada perubahan atau bahkan penurunan. Nah, ini yang bahaya. Butuh kesadaran. Ya kan? Itu kan pelajaran seperti ini. Berarti saya tidak boleh seperti itu. Orang dari dulu seperti itu aja, tidak ada perubahan. Ya kan? Kita dakwahnya ke beliaunya seperti itu sudah cukup sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sekarang pelajaran untuk kita apa? Dan luar biasanya Al-Quran seperti apa yang disampaikan Pak Jin. Ini termasuk mukjizat Al-Quran. Saya tidak tahu, saya tidak hafal ayatnya, tapi ada isinya. Al-Quran seperti itu salah satu kemukjizatan Al-Quran. Baca aja Al-Quran, ingat. Iya benar ya. Ingat, walaupun kita tidak tahu tepatnya di mana, konteksnya intinya itu Al-Quran. Ini salah satu makanya mukjizat Al-Quran. Kalau kita sadari hal yang sepele seperti itu termasuk mukjizat. Bacanya di mana Pak Jin? Tidak tahu, kapan? Tidak tahu. Pokoknya ada ini. Coba dikonfirmasi ke lainnya. Ada memang. Memang ada. Ya kan, walaupun tidak sesuai dengan teksnya ada jalannya. Seperti itulah. Salah satu mukjizat Al-Quran seperti itu. Makanya baca terus Al-Quran itu. Itu ya. Nah, seperti tadi pelajaran-pelajaran itu membuat kita sadar diri. Oh, ternyata kita tidak boleh seperti itu. Kita harus berprogres, berkembang. Ya kan? Nah, kalau bisa ya meningkat seperti itu ya. Baik. Itu pelajaran pengalaman yang disampaikan oleh Pak Ji. Lanjut Pak Manto. Kalau sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar pun, niscaya mereka pasti berpaling juga. Sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar. Nah, kalau seperti ini gimana? Seperti ayat-ayat seperti ini banyak nanti di dalam Al-Quran ya. Kalau sekiranya Allah mengetahui ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Ini ya, artinya itu kewenangan Allah. Kita jangan ikut campur pada kewenangan Allah. Kita dengan ayat ini kita pahami bahwa Allah itu maha segalanya. Iya, Allah maha segalanya. Satu. Dan semua aktivitas kita sudah tercatat. Ya kan? Tapi itu hak prerogatif dari Allah. Jangan ikut campur di sana. Kita di sini hidup sebagai manusia dengan segala sunatullah yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, jadi ya sudah Allah. Kita dengan dasar ini ya sudah, kita memang belum dijadikan mendengar sama Allah kok. Ya kan tidak boleh seperti itu. Seperti nas. Ya kan? Tapi kan kita tidak boleh menyandarkan seperti itu kan. Kita harus berusaha di sini. Ya kan? Kita harus mendengar, kita harus menyampaikan sesuatu, ya kan?
tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling. Nah, ini juga disampaikan pada Allah. Kalau ada seorang makhluk ini, ya, yang sudah diberi alatnya, diberi ke fasilitasnya, diberi kemampuan, diberi contoh-contoh, tapi tetap aja mereka tidak mau mendengar, niscaya mereka pasti berpaling. Sudah tidak mau mendengar, kemudian berusaha cari jalan sendiri. Ya, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu. Ini mah konsepnya seperti itu. Kalau tidak mau mendengar apa yang sudah sesuai dengan berpikir sesuai dengan aturan ini, tidak mau mendengar aturan ini, pasti dia akan mendengarkan aturan-aturan yang lain, atau dia bikin sendiri aturannya. Seperti orang yang mandi asal sekali. Oh ya, itu. Dulu jenah pernah? Ada nih. Oh. Aliran, Pak Budi gimana? Aturan itu nafsu. Nah, iya kan? Yang pertama. Kalau kita mau menundukkan nafsu dengan Puasa. Hah? Puasa. Lainnya. Iya benar, konsep teknisnya seperti itu, tapi teori dasarnya kalau kita mau menundukkan nafsu harus dengan aturan. Tundukkanlah nafsu kita dengan aturan. Puasa, oke. Apalagi tundukkan mata, boleh. Aturan-aturan itu untuk menundukkan nafsu. Kalau untuk menundukkan kolbu dengan pembersihan, ya kan? Kolbu itu dibersihkan. Kalau nafsu itu diatur. Ya, seperti ini. Kalau ternyata kita dalam menjalankan seperti ini, dalam proses mendengar saja memalingkan diri dari aturan, jadinya proses berpikir kita tidak berakal, jatuh dalam keadaan seperti binatang, ya kan? Dan pastinya nanti kita bikin aturan-aturan baru yang diyakini sebagai aturan yang benar. Nah ini yang bahaya. Mandi 1 tahun sekali untuk membersihkan diri dengan Tahunya. Iya itu ya kan, seperti itu. Nah ini yang kadang kita juga terjebak dalam seperti ini. Ya. Ininya kita terbatas, data tentang aturan kita terbatas, akhirnya terus bikin aturan sendiri. Baik, sampai sini. Ada yang mau disampaikan? Oke, monggo. Itu kan aturan. Nah. Aturan itu kan kalau kita di dunia itu kan ya memang ada aturan yang mungkin ditarik dari Al-Quran gitu kan secara agama, tapi kan ada aturan yang dibuat oleh manusia. Nah itu gimana? Soalnya kan kalau di masyarakat kita pribadi itu kan ada namanya itu pemakluman gitu. Itu bahaya kan. Misalnya nih simpel aja, lampu merah itu ada aturannya. Kenapa mantel lagi? Lampu merah lawan arus lah, lawan arus. Terus lampu merah lawan arus kan ada garisnya gitu. Iya. Tapi kan itu kan istilahnya maju dikit kan sebenarnya sudah melanggar aturan. Tapi kan aturannya itu dibuat oleh manusia. Kayak gitu tuh apa istilahnya kalau di sini tuh terus langsung dia itu tidak mendengar gitu kan. Oke. Kembali lagi. Seperti Nah itu logaritma itu. Nah, jadi seperti ini kita harus lihat dari dua sisi ya. Artinya kita sebagai orang yang melihat kemaksiatan, ya kan? Yang kedua, aturan itu sendiri. Ya, kita melihat diri kita pelaku dan aturan itu sendiri. Konsepnya, semua aturan yang diturunkan dari Al-Quran dan Sunnah itu baik. Ya, itu. Selain pokoknya tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah itu baik. Walaupun
nanti sisi kebaikannya atau kebenarannya itu kadang-kadang masih disesuaikan dengan pribadi masing-masing. Ini Pak Manto ya. Pak Manto di depan baik-baik Pak Manto ya. Nah, itu. Ya seperti itu ya. Selama aturan itu ditujukan untuk, walaupun lewatnya mana aja ya, lewat dinas kepolisian, lewat sekolahan, ya kan, lewat manapun, selama aturan itu mendukung atau berasal dari sini, baik. Nah sekarang, Angkatan paling banyak. akhirnya angkatan ini ya kan, banyak ini. Budal sesok Pak. Di sini kan, udah. Masih ayat pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh rekan kami, kalau memang itu seperti yang bertanya, kalau masih ada di dalam aturan ini, walaupun itu dari seseorang yang mungkin orang itu nggak tahu persis di sini, cuman kebetulan menyuruhnya kayak ini, saya rasa masih bisa diterima. Tapi kalau yang lebih parah ini, yang kayak aturan nyadran. Nah itu, nyadran. Yang sampai sekarang Bersih desa. saya sering mendengar di Gano Mobil. Oh betul, Ponorogo. Sampai sekarang terus. Betul. Ya sesuai deklaraan. Benar. Beberapa tahun. Sarangan juga. Ya ini makanya yang saya sampaikan ini karena dia itu bertentangan dengan agama. Seperti yang jelas itu, fondasi terus diarak Dilarung. karena di gua nah susah motor. Iya. Di samping ini nggak boleh. Dan itu kan akhirnya bikin aturan sendiri, ya kan? Aturan sendiri. Nah, yang mimpinya membuat bersih ternyata membuat kotor, ya kan? Baik, kembali ke yang tadi. Jadi aturan itu seperti apa? Sedangkan Luar kota. oh, luar kota. Baik. Terus gimana? Itu yang kejadian-kejadian seperti itu yang ternyata aturan ini kok dijadikan seperti ini. Kita memahami seperti ini, kembali lagi kesadaran. Bagaimana kita memandang aturan itu dan kita yakini bahwa aturan itu bagian dari salah satu ibadah kita. Ini Pak Manto ya. Itu Pak Manto. Kalau toh kita melakukan sesuatu dengan tujuan ibadah kan syaratnya ada dua. Satu Pak Manto. Ayo. Satu, ikhlas kepada Allah. Yang kedua, sesuai dengan aturannya. Sudahlah, kalau kita mengikuti aturan itu, apapun aturan yang kita lihat atau diterapkan kepada kita selama berdasar pada Al-Quran dan nanti sesuai dengan aturannya, pasti kita dimudahkan, pasti ada rewardnya kepada kita. Walaupun, ya kan, Pak Manto berhentinya di tengah perempatan daripada Pak Syafi'i pas di garis. Nah, itu Pak Manto ya. Nah, ini kan berwaktu Pak Manto ya. Nah itu yakin bahwa ini adalah aturan yang diturunkan dari hukum Allah dan pasti nanti saya akan mendapatkan reward dari sana. Itu. Ini Pak Manto ya. Nah, gimana ini waktunya tidak nutup, sudah yang punya waktu Allah. Jare Andra di dal subuh. Budal wingi. Jadi Pak Syafi'i ini kita sering bahas itu di sini. Terutama Pak Manto ini pelakunya ini. Jadi kalau berhenti beliau itu selalu offside. Ya Manto ya. Dan ya gimana ya, sudah disadarkan kita dalam rangka menyadarkan Pak Manto ini. Iya. Sadar Mas hari. Oh, Mas sadar. Enggak Mas sadar. Itu sadar. Jangan waktu aja. Jangan waktu terus. Nah itulah. Akhirnya dengan sadar kita menjadi sabar ya. Itu kemarin ya. Oke.
Nah, dengan sadar kita menjadi sabar. Ya. Baik, menarik. Jadi beda lagi nanti konsepnya dengan Pak War. Lucu Pak War itu konsepnya. Beda dengan saya ya terutama ya. Kan aturan itu dibuat untuk mengatur manusia, kalau tidak salah saya memahami dari beliau. Jadi kalau di situ tidak ada manusianya, aturan itu tidak penting. Contohnya misalnya perempatan lampu merah itu kalau jam 12 malam saya nggak perlu berhenti. Nah, itu Pak Wak, ya kan? Karena tidak ada manusia yang diatur. Nah, ini dia bebas, tidak ada aturan. Oh iya, silakan, ya kan? Ya kan? Apa yang ditunggu? Ya. Makanya itu bagaimana? Kan kita sepakat di sini bahwa sebelum kita memvonis A, B, C pada seseorang, kita tahu bagaimana cara beliau membangun sebuah kebenaran ini. Oh ya sudah, beliaunya membangun kebenaran melalui jalan ini ya sudah, ya kan? Ya apa ya? Kenapa polisi ngaruh ya ini? Kenapa berhenti di garis Pak Manto? Di depan ada polisi. Ya, itu. Jadi bukan karena tunduk atas aturan Allah, tapi tidak ada polisi di situ. Salah polisi. Salah nomor. Termasuk sekarang yang belok kiri jalan terus itu diubah. Belok kiri bisa langsung ya? Ikuti lampu atau itu enggak, artinya jalan belok kiri jalan terus itu maknanya bisa macam-macam. Pak Manto bisa aja terus. Loh ini ada lampu-lampunya jalan terus. Jalan terus. Iya, jalan terus ini ya kan. Ya itu ini kan ada aturannya. Ya belok kiri silakan belok kiri, jalan terus silakan jalan terus. Bisa. Nah itu bias kan, ya kan. Jalan langsung. Lah harus langsung itu seperti apa itu. Baik. Kayaknya hanya di Madura, Surabaya sini Pak. Ya itu ya. Di jalan terus saya. Lah iya kan. Iya, nah itu Pak Manto harus mengawali, yang benar. Baik, kita lanjutkan. 24 Pak Manto. Jadi kewajiban mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kalian kepada apa-apa yang memberi kehidupan bagi kalian, dan ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan bahwasanya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Dan lebih ditanamkan kepada Allah. Ayo munculkan keyakinanmu, munculkan keyakinan kita, munculkan keimanan kita dalam hati jasmani batiniah ini. Ayo tumbuhkan batiniah. Karena kalau batiniah sudah yang tadi kan terhadap lampu merah itu, yang satunya patuh terhadap perintah Allah karena berharap pahala, silakan berapa berharap pahala. Yang satunya karena takut adanya polisi. Nah, ya kan berbeda itu. Dan penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila Rasul menyeru kamu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Ini benar ini. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Oke, satu persatu. Yang awal sudah paham. Orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan penuhilah Rasulnya. Ditambahi lagi, apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ini maksudnya apa? Apa mantap situ? Ada keterangannya? Ini kan balik. Hah? Al-Quran, iman, dan syariat. Al-Quran, Iman. Al-Quran.
iman. Nah ini adalah syariat dan aturan. Apa maksudnya ini? Ada penjelasan di situ. Kehidupan rohani yang lebih penting daripada kehidupan jasmani. Ya. Ini berarti kolbu kita menurut ayat ini, kolbu kita itu juga perlu di maintenance, dipelihara. Contohnya dengan apa? Ya kalau kolbu ini satu-satunya cara ya dibersihkan. Ya, dibersihkan dengan cara apa? Terserah, cara apapun. Misalkan ibadah fisik yang mampu membersihkan kolbu, contohnya zakat fitrah kita membersihkan. Terus misalkan sedekah, gimana sedekah bisa membersihkan kolbu? Ya dengan perasaan senang tadi, perasaan senang bisa membantu orang lain itu termasuk membersihkan kolbu. Kalau kolbu tidak diisi dengan perasaan-perasaan seperti itu, nanti outputnya, ya kan? Harapannya outputnya juga sesuatu yang membahagiakan. Ya, nah ini kembali kepada ayat ini itu memberi kehidupan yang seperti apa? Kehidupan batiniah. Tidak hanya kehidupan jasmania saja. Ya. Karena bagaimanapun kehidupan batinnya ini juga penting. Seperti jiwa dan raga kita itu harus dipelihara. Tidak hanya raga saja, tapi jiwanya itu juga harus diperhatikan. Ya. Apa termasuk ini sih? Ya. Pembersihan itu bukan berarti pas waktu kotor. Contohnya kayak kita mengajari anak bersedekah, ini loh kalau ada orang ini kasih, itu apa termasuk pembersihan sejak dini? Iya, bisa menumbuhkan bersih-bersih diri di kita dan juga menumbuhkan perasaan peka terhadap anak. Boleh itu dibekali anak seperti itu. Coba sekarang sedikit mengkritisi sistem pendidikan kita. Ini kan berapa banyak dari kita yang ternyata mengotori jiwa anak demi raganya anak. Contoh, demi tugas itu terselesaikan, tetapi yang mengerjakan ya ibunya. Satu itu coba itu kan hanya sebatas apa? Fisik saja, kulitnya saja. Ruhnya gimana ruhnya? Satu itu. Yang kedua, pendidikan terbaik itu dengan lisan atau dengan tindakan? Tindakan. Bagaimana anak-anak kecil mulai TK, PAUD, SD sudah dibonceng oleh mbahnya di tengah perempatan. Gimana ya? Enggak lagi Pak ya. Ya. Jadi kan seperti itu. Ya kan? Itu adalah pelajaran yang paling sakti. Rasulullah pun sama. Rasulullah itu mengajarinya itu tidak hanya dengan lisan tapi lebih pada contoh. Terus apa? Lawan arah. Ya kan? Kalau orang tua silakan orang tua kalau saya sudah tua sudah mampu berpikir. Tapi yang kasihan yang anak-anak kecil itu, dia hanya bisa mencontoh. Lawan arus. Saya nggak nonton sampai berdakwah ya, Oh, ini kesalahan nih, baru paksa. Ini contoh salah. Contoh salah, cuma mbak terpaksa nih. Gara-gara kepajaran kon. Budal pepet 7 pepet 45. Ya. Ini yang seru nih, apa terbos. Ya kan tidak yang salah. Coba yang ini ya namanya. Nah itu ya, jadi seperti itu. Kita ini sendiri yang kadang-kadang kurang memahami.
Jadi lebih pada ini kemarin balik lagi ibadah materialisme. Jadi ibadah-ibadah itu yang hanya terlihat oleh mata, terlihat oleh indera kita. Ibadah hatinya enggak. Ya itu yang terjadi di umat kita. Jadi agama itu apa? Agama itu hanya simbol saja, bukan way of life, bukan cara hidup, tapi hanya sekedar simbol hidup saja. Gitu teman-teman ya, simbol saja. Orang pakai pakaian seperti ini pasti orang Islam, tapi ternyata di dalamnya jauh daripada Islam. Nah itu yang kemarin dibahas oleh Andika. Itulah hasilnya orang yang tidak mau berpikir, ya kan? Yang ikut-ikutan saja. Seperti kasusnya Bani Israel pada saat sama Samiri patung anak sapi, percaya pada Allah, lingkungannya loh kok nyembah anak sapi semuanya, ikut-ikutan lah, ikut-ikutan. Ya, jadi agama kita, Islam kita itu hanya menjadi kulit kosmetik saja. Ya, hanya kosmetik saja, bukan sampai mendarah daging. Sehingga cocok, ya Allah bener ini. Antara ini dan ini sudah cocok sama sekali. Ya, nah ini Allah memberikan tips ini ya, waspada ini. Ketika ada keterangan yang masuk, dengarkan. Kalau sudah dengarkan, coba sampaikan. Ya, walaupun itu satu ayat saja. Ya seperti Pak Mantra itu. Ya kan, setiap hari berapa ayat itu masuk kepada cucunya itu ya. Iya, ada tambahan nih ya. Hah? Itu lagi simbol hidup sama hidup. Simbol hidup dan jalan hidup, benar-benar. Jadi kayak menjadikan agama itu sebagai seremoni saja. Terus Kayak di sekolah sedang upacara itu simbol apa ya? Nasionalis. Tapi setelah upacara ya udah sifatnya nggak nasionalis. Ya seperti itu. Maksudnya upacara Baca lagi ya. Terus sisanya bebas lagi ya. Itu simbol hidup dan jalan hidup, benar. Ya itu ya. Nah, lanjutkan tadi kehidupan. Kehidupan itu seperti itu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan kolbunya di sini ya. Dengan kolbunya. Ini kan manusia dengan kolbunya itu ada batasannya. Artinya apa? Ada keterangan situ nih. Nah, tidak ada keterangannya. Artinya, itu tadi di sini pasti ada ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan, apa yang seharusnya ada. Kolbu itu tadi yang kemarin kita sudah pelajari bahwa isinya kolbu itu adalah nurnya Allah, jadi cahayanya Allah yang isinya baik-baik saja, kemudian dilingkupi manusia dengan sutra-sutra pembatas-pembatas. Akhirnya nurnya cahaya ini tidak muncul sampai ke permukaan manusia, tidak sampai ke jasadnya manusia. Ini sudah disinggung oleh Allah di sini kolbu. Nah, bagaimana ini? Ada yang di atasnya itu seruan Allah ini cenderung pada aturannya, dan ini kolbunya ini juga harus dibersihkan. Seperti kan kemarin sudah kita bahas antara dua. Nah, di dalam diri kita itu ternyata ada dua, yaitu ada kolbu yang mempengaruhi diri kita ya. Yang kedua adalah nafsu. Nafsu ini ada dua, ada dari internal, dari eksternal. Internalnya ya potensi kita untuk positif dan negatif, eksternalnya ini adalah setan dari jin dan manusia. Nah ini isinya kita ini. Kalau mau mengatur ini dengan bersih-bersih diri,
Kalau mengatur ini dengan aturan, cari aturan. Ya wandanya. Nah, sehingga di sini juga terlihat bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu nanti juga akan dikumpulkan. Sudahlah, sesuaikan dengan peran kita, sekemampuan kita dengan menjalani seperti ini. Toh nantinya yang akan mengevaluasi kita itu Allah yang Maha Adil. Ya seperti itu ya. Lakukan sesuai dengan aturannya, sekemampuan kita menjalankan aturan. Sekuat kita kira belajar ini, menjalankan ini. Kita boleh saja memandang sebuah apa yang dilakukan misalnya Pak Manto, Pak Manto itu salah. Tapi Allah alam itu mungkin cara mendidik itu dia, cucunya Pak Manto ya. Ya seperti itu. Ini kan pakai helm Pak Manto. Enggak. Nyala aturan kabel. Baiknya kalau lewat jalan anak putune tak helm. Stop. Itu ya. Ya situ ya. Usahakan Allah coba fisiknya coba. Fisiknya juga aturan. Kolbunya juga diatur. Dan yakini nanti kita kembali kepada yang Maha Adil. Ya. Kurang dua lagi Pak Manto. Iya. Dan takutlah akan fitnah, hukuman dan malapetaka yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zulm saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Nah ini ya, pada peliharalah dirimu daripada siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Ya kan? Siapa ya? Istrinya atau pokoknya ada orang wanita, tidak tahu istrinya Rasulullah atau orang lain ya, tanya. Kalau tidak salah istrinya, salah satu istri Rasulullah itu tanya, apakah bencana itu tetap menimpa satu lingkungan ini walaupun di situ ada orang baiknya, ada orang yang tekun ibadah segala macam? Jawabannya tetap kena. Nah, tapi nanti dikembalikan kembali kepada Allah dengan pertanggungjawaban masing-masing. Tetap kena. Oleh karena itu, tetap menjadi kewajiban kita untuk berdakwah. Ya, seperti itu ya. Jadi apa peliharalah diri kalian pada siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya ini, menimpa semua saja. Ya, kadang-kadang kita yang nelongso atau gimana ya, melihat lingkungan di luar sana seperti ini, pelakunya malah tidak sadar, ya kan, dengan bebas melakukan. Yang tahu aturan ini yang ketir-ketir malahan. Seperti seorang dokter, Pak, kadar gula jenengan sudah tinggi, ya kan? Saya loh lihat hasil lab kalian jenengan itu loh miris, tapi jenengan kok masih happy makan bebas ini kan. Yang takut kan malah orang lain kan. Ngeri loh Pak, jenengan ini sudah apa-apa dok, hidup mati kan ada yang atur. Tidak seperti itu Pak, ya, bener seperti itu, tapi tidak seperti itu ya Pak ya. Mantap berarti. Itu. Aduh. Berarti itu bebas pokoknya ya kan. Baik, satu lagi Pak Manto. Dan ingatlah ketika kalian kaum muhajirin masih berjumlah sedikit, masih tertindas di bumi Mekah, kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian, maka Allah memberi kalian tempat menetap Madinah, dan menjadikanlah kalian kuat dengan pertolongannya, dan memberi rezeki kepada kalian dari yang baik-baik agar kalian bersyukur. Oke, ini adalah prosesnya dulu sebelum perang Badar. Ternyata seperti ini kondisinya di Mekah, seperti itu. Kemudian diberikan solusi oleh Allah, pindah hijrah ke Madinah.
dan kemudian diberikan kelonggaran di Madinah dengan pertolongannya. Artinya di sini tetap apapun hasilnya kembalikan pada Allah. Jangan sampai akunya keluar mendominasi, itu yang baik, ya kan? Karena sifat penyakit kolbu yang paling bahaya kalau saya dari 7 ini, kira-kira apa yang paling bahaya? Ujub. Kenapa ke ujub? Tidak perlu tidak perlu Saksi. Enggak, ujub itu tidak perlu orang lain untuk berbuat maksiat kepada Allah. Coba lainnya, entah sombong, kayak riya, kayak macam-macam, itu butuh orang lain. Kalau ujub lu tidak butuh. Diri sendiri di tengah hutan ya siapa-siapa itu bisa ujub. Ya Allah ya, itu yang paling bahaya. Ujub ini paling bahaya. Tidak perlu objek pengakuan pada orang lain, dari orang lain. Dia bisa menghancurkan keimanan. Ini ya. Nah ini makanya disampaikan, ini perjalanannya luar biasa di 26 walaupun satu ayat pendek ini. Perjalanan luar biasa sekali kan. Sehingga sangat memungkinkan ini karena aku. Perjalanannya dari Mekah ke Madinah itu luar biasa 7 hari. Naik onta dengan dikejar-kejar orang. Ini kan dapat hadiah kan. Ini kan waktu hijrah itu kalau yang dapat membunuh itu kan. Seperti itu. Okay. Termasuk apa nggak ada keikhlasan kalau ujub seperti itu. Endingnya seperti itu. Ujub akhirnya mengalihkan dari Allah kepada kita. Walaupun tanpa saksi, Masuk nggak ikhlas? Iya, iya tidak ikhlas. Ikhlas kan kepada Allah. Ini kepada kita. Akhirnya Allah tidak dikesampingkan tapi diduakan. Ada Allah, ada saya. Nah itu yang benar kata Mas Wahyu ini, ujub ini luar biasa ini. Ini kan. Seperti kemarin, iya Pak Manto ya. Hamba Allah 1 juta. Pak Manto nyari saya. Hamba Allah tahu enggak? Saya itu. Oh itu ada orang itu riak ya. Kalau ada riak ya jadi dikacang. Dia kan saya, alhamdulillah ya enggak ada semuanya di sini itu 1 juta. Saya 1 juta. Nah itu ujub itu. Ya mana ya? Seperti itu. Baik. Dan dijadikan kamu kuat dengan pertolongan dan diberikannya rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Langsung berangkat. Persiapan. Agar kamu bersyukur. Bersyukur ini apa Pak Manto? Langsung. Ini endingnya bagus ini. Bersyukur. Artinya ya sudah, peran kamu sebagai hamba itu perankan sesuai dengan aturan. Jangan lepas dari status hamba. Kalau ini akunya keluar, kamu sudah keluar dari status hamba. Ya, ini prosesnya berat sekali loh ini. Sudah hijrah, perang berapa kali, akhirnya diberikan kemudahan. Toh pada saat perang itu juga godaannya sudah luar biasa, akhirnya dimenangkan. Kalau orang yang tidak diberi kekuatan keimanan, pasti akunya keluar. Diwanti-wanti sama Allah, ayo bersyukur, ayo kuati keimananmu, batinmu kuati. Ya kamu sudah menjalankan aktivitas ketaatan ini sudah luar biasa. Jangan sampai dihancurkan dengan rusaknya ibadah batinmu. Ayo bersyukur kamu sebagai hamba. Ya Mas ya, itu. Ya. Bisa nggak? Ujub itu disadari dengan dirinya sendiri. Biasanya sesudahnya biasanya. Ketika ibadah itu hancur semuanya, iya saya ujub ya lah itu. Iya itu hancur semuanya kan. Ujub kan membuat rusak semuanya kan. Ya ini kan merusak semuanya seperti api membakar kayu bakar, nggak sadar. Bisa sebelumnya nggak? Hah? Bisa sebelum kerusakan itu nggak? Menarik ini. Kalau kita bisa menyadarkan diri kita
Sebenarnya bisa. Bisa, sangat bisa. Harus dilatih. Ini harus dibersihkan. Perlu pengendalian juga. Oh iya, makanya itu kita tidak bisa ini membersihkan. Gimana caranya? Kendalikan ini. Sudah ini yang kotor biarin dulu. Ya Allah, saya ini kotor dalam saya ini, biarin dulu. Sekarang target saya sudah nyetop yang kotor-kotor tambahan ini. Sadar berarti mengakui. Jelas, ya. Jadi stop ini dulu. Saya tidak mau terganggu oleh potensi saya negatif. Saya ingin membesarkan potensi saya negatif. Terus yang eksternal setan dari jin dan manusia, ya stop dulu. Oh iya. Kalau orang dulu enak langsung ke gua, ke hutan. Kalau sekarang tidak bisa. Pak Manto harus cetak majalahnya gereja. Gimana? Boleh, silakan, tidak masalah ya kan. Asal mengendalikan ini semuanya. Sudah stop ini dulu ya Allah. Ini nanti aja. Harapan saya dengan saya membatasi semuanya ini, Engkau yang akan membersihkan hati saya. Boleh tidak berharap seperti itu? Boleh. Pak Budi, saya bingung ini. Ini mulai dari mana harus bersih-bersihnya ini? Ya kan? Bersih-bersih dari mana ya? Udah bersih-bersih dari luar aja. Ini dari ini. Membatasi semuanya dengan aturan. Aturannya apa? Seperti ini. Aturan seperti ini. Bisa ini, bisa dilalui. Ini semuanya kan untuk menyadarkan kita bahwa kita ini hanya sekedar hamba. Hamba adalah 100% kewajiban, 0% hak. Harusnya seperti itu kalau definisi sederhananya. Baik, sampai sini. Ada yang tambahin? Lihat. Ini luar biasa ini. Ini apa ya? Metode. Metode. Membersihkan hati. Salah satunya mencoba untuk tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Itu tipsnya sederhana dong, iya kan? Gimana terusan dakwah kita? Buat lagi. Tapi itu salah satunya tidak berbicara, kan teorinya seperti itu tuh. Berbicara, mengeluarkan kita suara itu ada dua prinsipnya. Satu yang baik-baik, kalau yang jelek diam. Itu penggunaan lisan. Teori dasar penggunaan lisan kan itu. Satu, gunakan yang baik-baik, kalau enggak itu diam. Sekarang lisannya diganti dengan jari. Tapi beda lagi kalau di keluarga. Kalau sama istri kita ngomong yang bermanfaat, sepaneng uripnya. Yang beda kan bermanfaat untuk menjalin. Nah iya kan, tergantung konteksnya. Konteks itu, tapi benar. Baik dan bermanfaat. Setuju. Satu, cari konsep-konsep seperti itu. Sebenarnya sudah pol kita ajarannya itu. Ini kita tinggal kita saja, ya kan? Kita, yaitu kita tetap bertaufik. Bertaufik itu mencari ilmu hingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi tetap berdoa kepada Allah agar hadiah itu turun. Ini kan, karena hadiah itu hak prerogatif dari Allah. Kita hanya bisa mengusahakan saja. Ya. Kapan kita tahu hidayah? Ya, itu kan bisa dilatih kan. Perasaan tidak enak ketika kita melakukan sebuah keburukan, itu hidayah. Nggak nyaman ini, ngomong ternyata bersalah, itu hidayah. Ya seperti itu. Ya, ini apa ya? Nanti coba dikasih CCTV motornya, terus dipresentasikan. Hari ini saya sudah berhenti tepat di garis. Terus lucunya disampaikan ke Pak Partilo, udah pakai helm. Ya. Alhamdulillah, diskusi menarik. Tetap di sini ya, kita budayakan untuk berpikir, berdiskusi.
berdiskusi, berargumen, ya kan, agar kita terbiasa untuk itu. Karena bagaimanapun toh kita dituntut untuk seperti itu dengan Al-Quran. Ya. Baik, kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa untuk majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.